Rakyatan kula niku menyerepi rohnya itu sudah diangkat ke atas, langsung dikembalikan malih ke jasadnya. Kemudian yang kedua juga diambil lagi rohnya itu juga mengetahui rakyatan kula niku wau. Tapi ingkang kedua niku medal kados wonten cahayanipun. Niku pertanyaan kula mewakili rakyatan kula niku napa Gus artosipun? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, niki kula mewakili rakyatan kula. Rakyatan kula matur kalih kula antara jam 3 malam mengalami alam bawah sadar. Yang pertama, alam bawah sadar niku nyawanipun badhe dipundhut Gus. Jadi rakyatan kula niku menyerepi rohnya itu sudah diangkat ke atas, langsung dikembalikan malih ke jasadnya. Kemudian yang kedua juga diambil lagi rohnya itu juga mengetahui rakyatan kula niku wau. Tapi ingkang kedua niku medal kados wonten cahayanipun. Niku pertanyaan kula mewakili rakyatan kula niku napa Gus artosipun? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbagai cara Allah menyadarkan hambanya dengan kejadian-kejadian yang kita tidak paham, sehingga menjadi hamba yang sadar untuk tawajuh terhadap Allah. Ini bagi kita yang sementara menolak tentang dinut tauhid. Caranya Allah menyadarkan kita macam-macam. Kadang-kadang kita mimpi kiamat, akhirnya sadar. Tapi jikalau sang pelaku itu sudah awalnya sebelumnya itu sudah yastami'unal qaulah, ketika mendengarkan dinut tauhid itu hatinya itu sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, selanjutnya dia melakukan bentuk falyamal amalan sholihan, yaitu khalwat atau zikir, terus diterjadikan seperti itu. Ini kejadian yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Awal tadi saya menjawab cara Allah menyadarkan. Berhubung ini sudah sadar, yang kedua itulah proses seseorang untuk meniadakan perkara yang dianggap ada. Saya ulang, itulah proses meniadakan sesuatu yang dianggap ada. Apa? Kita awalnya itu menganggap kalau selain Allah itu ada, karena adanya diadakan oleh yang ada, sehingga dengan bentuk proses Allah menarik ruhaniyah seseorang itu sehingga naik terus dikembalikan. Itu sebetulnya adalah perjalanan Anda, bisa saya katakan proses
peniadaan perkara yang kita anggap ada supaya tidak ada, supaya bisa sampai pada yang ada yang sebenarnya al-haq. Motivasi saya, jangan takut. Dengan cara Allah memproses sampean langsung diketahukan hal yang seperti itu, jangan takut. Jangan takut enggak kembali. Karena itulah memang proses perjalanan si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Satu pertanyaan lagi, bagaimana ketika proses ini terjadi belum sampai ke akad terus saya nggak bisa kembali alias mati, bagaimana selanjutnya? Jangan khawatir, itu urusannya Allah sendiri. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah sendiri nanti yang memperjalankan dirimu langsung, kan lebih enak. Mengapa harus takut, Bapak Ibu? Tapi satu hal yang harus kita ketahui, selama hati ini ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, sepanjang zaman namanya nafsu nggak akan ridho. Akhirnya dengan berbagai cara nafsu menanamkan dan membisikkan terhadap hati kita fi sudurin nas, itu biar kita tidak terus berjalan. Ditakut-takutilah, akhirnya jenengan ada pertimbangan, garwaku sik enom, anakku sik cilik-cilik, macem-macem. Pak, Bu, kita harus tahu yang namanya kematian pasti terjadi, dan itu tidak Allah terjadikan tatkala belum waktunya. Laksana orang yang hamil, walaupun mohon maaf belum waktunya babaran alias melahirkan, ngedeno ya apa tetep ora iso metu. Apa ya bahasa insani ngedeno ya Pak. Wato kaya apa Anda tetap si jabang bayi tidak akan mau keluar. Tapi jikalau sudah waktunya, tahanan kaya apa ibu iki sing bisa merasakan. Ning weteng iku ada istilah bahasa MUMU LL matane S, mules. Nggih Bu nggih? Mules. Akhirnya ya wat itu akhirnya. Ya sudah. Walaupun dihadapkan kejadian apapun, pesan saya cuman satu, jangan pernah takut. Sekalipun di depanmu dihalang-halangi oleh nafsu dengan bentuk ditakut-takuti, nggak kembali alias mati. Udah, itu aja. Jadi itu Pak, itulah proses si salik ketika suluk menuju kewusulan yang Allah perjalankan langsung, mata batin ibunya tadi mengetahui. Kemarin kami jelaskan pasal 165 terkait dua cahaya. Ada cahaya yang ada di dalam alam mukasyafah, ada cahaya di dalam alam musyahadah. Disebut kasaf suwari dan kasaf maknawi. Kasaf yang ada, nur yang ada di kasaf suwari di alam mukasyafah itu enggak penting. Tapi jikalau Allah menterjadikan kados ibu tadi, ya sudah, kita nikmati aja.
Yang terpenting adalah kasaf maknawi, artinya nur makrifat yang Allah nyalakan di alam musyahadah hati Anda. Semua para sisalik calon kekasih Allah itu hanya meraih yaitu kasaf maknawi, yaitu nur makrifat yang dinyalakan Allah di dalam alam musyahadah hati panjenengan. Iku bukan di alam mukasafa yang kita sebut kasaf suwari. Ada lagi?